Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Hari ini Jumat 3 Juni 2022 menjadi hari yang penuh sukacita apabila kita mengawali hari ini dengan lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Marah. Siapa yang belum pernah marah pada orang lain? Atau siapa yang belum pernah menjadi sasaran dari kemarahan orang lain? Tuhan tidak sepenuhnya melarang orang untuk marah, tergantung dari alasan yang menyebabkan seseorang itu menjadi marah. Dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat 19 dinasihatkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah lambat untuk marah. Jadi marah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada marah itu yang mengakibatkan kita menjadi berdosa. Namun ada marah itu yang memang tidak menjadi dosa bagi orang yang marah tersebut. Dalam kitab Yunus kali ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dituliskan bahwa pengetahuan Yunus dan pertanyaannya kepada Tuhan, sehingga si Yunus ini menjadi marah kepada Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepada si Yunus atau berkata kepada si Yunus ini, layakkah engkau marah? Dari kisah Nabi Yunus yang marah ini kepada Tuhan pada waktu ini, kita bisa menelaah beberapa poin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tentang kemarahan si Yunus. Yang pertama, bahwa Yunus marah waktu harapannya, waktu kehendaknya tidak terwujud. Apa yang diharapkan oleh Yunus pada waktu itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Meskipun Yunus pada waktu itu jadi berangkat ke kota Niniwe dan menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk kota Niniwe supaya mereka bertobat, dan apabila tidak bertobat maka kota Niniwe akan dihancurkan oleh Allah. Penduduk Niniwe pada waktu itu ketika mendengar khotbah yang dibawa oleh Nabi Yunus tersebut, mereka segera bertobat dan mengakui kesalahannya dan berpuasa, bahkan mencari cara supaya Tuhan tidak menghancurkan atau meluluh lantakkan kota Niniwe pada waktu itu, termasuk penduduknya semuanya. Jadi orang-orang Niniwe itu segera mau bertobat sehingga Tuhan tidak jadi meluluh lantakkan atau menghancurkan kota Niniwe pada waktu itu. Melihat kejadian ini, Yunus menjadi marah kepada penduduk kota Niniwe dan juga marah kepada Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Karena harapan dari si Yunus, sebaiknya lah kota Niniwe itu tidak bertobat, penduduk kota Niniwe tidak bertobat, dan akhirnya Tuhan nanti akan meluluh lantakkan atau menghancurkan kota tersebut. Tentulah hal inilah yang mendasari Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Yang kedua yang menjadi alasan dari Nabi Yunus menjadi marah kepada Tuhan adalah karena kebencian si Yunus ini melihat orang-orang Niniwe. Pada masa itu Asyur adalah sebuah kerajaan yang besar yang menjajah hampir seluruh wilayah yang di sekitarnya, termasuk orang-orang Israel juga bagian dari jajahan orang Asyur. Asyur ini memiliki ibu kota yang bernama Niniwe. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal inilah yang mengakibatkan Nabi Yunus ini menjadi benci banget melihat orang-orang atau penduduk kota Niniwe. Karena bagi Yunus, mereka adalah para penjajah, mereka adalah para penindas pada waktu itu. Lalu bagi Yunus, sudah lebih layaklah kalau kotanya penjajah, kotanya penindas itu
Allah hancurkan, Allah luluh lantakkan, sehingga nantinya tidak ada lagi orang-orang yang menjajah atau yang menindas orang yang lain. Lalu ternyata Tuhan tidak jadi meluluh lantakkan kota Niniwe karena mereka bertobat. Lalu Yunus marah karena dia sangat benci dengan penduduk kota itu. Lalu hal inilah yang mendasari pertanyaan Tuhan kepada si Yunus. Layakkah engkau marah? Kata Tuhan kepada si Yunus. Yang ketiga, Yunus marah kepada Tuhan pada waktu itu karena kenikmatan yang sudah dinikmati oleh si Yunus ini segera berlalu dan disengaja oleh Tuhan cepat berlalu atau diganggu oleh Tuhan kenikmatannya. Pada waktu itu setelah si Yunus kembali dari kota Niniwe, Tuhan tidak jadi meluluh lantakkan kota itu. Entah bagaimana si Yunus ini duduk lalu tertidur, lalu dia melihat ada sebuah pohon jara yang tumbuh. Dalam satu hari pohon jara itu menjadi sangat besar pada waktu itu, dan Yunus sangat menikmati apa yang dia saksikan depannya, dan dia sangat bersuka cita menyaksikan pertumbuhan dari pohon jara yang hanya satu hari itu saja, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Lalu kemudian Bapak Ibu dan Saudara-saudara, pohon jara itu sorenya menjadi layu, kemudian mati. Akhirnya si Yunus juga menjadi marah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu, kata Tuhan. Lalu jawab si Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian Tuhan berbicara kepada Yunus. Sekarang bagaimana Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Bagaimana kita mengelola kemarahan kita di dalam kehidupan kita, memanage kemarahan kita? Apakah kita marah akan berbagai hal tanpa alasan? Lalu mengapa kita marah? Marah itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari adalah bagian dari ekspresi kehidupan kita. Kalau kita tidak setuju, kalau kita tidak puas dalam kondisi yang kita alami. Perasaan marah itu masih dipandang wajar oleh Tuhan kalau masih pada kadarnya, masih pada waktu dan tempatnya, dan kadarnya tepat. Kemarahan itu bisa berbuat dosa Bapak Ibu dan Saudara-saudari apabila kemarahan itu terus berlangsung dan tidak ada ujungnya, dan hati ini terus menyala-nyala. Akhirnya dalam hati ini ada niat untuk membalaskan dendam, atau amarah, atau melakukan sesuatu yang lebih buruk dari marah itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Marah yang berkepanjangan itu akan menjerumuskan kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dalam dosa-dosa yang lebih buruk lagi. Ada begitu banyak orang yang marah sehingga melakukan aksi yang lebih mengerikan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Apakah itu kebencian, kepahitan, hingga melukai orang lain, bahkan lebih banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kemarahan itu juga menjadi penyimpangan tak kala kita meluapkan kemarahan dengan banyak berkata-kata. Di mana semakin banyak berkata-kata, kesalahan akan semakin banyak terjadi ketika marah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar, bukan berkata-kata. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Dan apabila kita marah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita harus menjaga kata-kata kita. Kita harus melepaskan dari diri kita caci maki, melepaskan dari kita sumpah serapah, melepaskan hal-hal, kata-kata yang tidak ada gunanya. Baru Bapak Ibu dan Saudara-saudari, marahlah pada waktunya. Marahlah kalau jelas tujuannya, jelas penyebabnya. Dan
kemarahan kita itu harus memberikan efek yang positif bagi orang yang sedang kita marahi. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, perlu kita ingat, jangan marah berkepanjangan. Jangan sampai matahari terbenam, amarah kita masih meluap-luap dalam hati kita. Karena itu akan membuat tidur kita terganggu, kehidupan kita tidak normal, dan semuanya akan menjadi lebih buruk lagi ke depannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari memanage kemarahan kita, karena kita ini orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami, yang hidup dan mengarahkan kami ya Tuhan. Dan apabila kami ya Tuhan menghadapi kondisi yang tidak baik, yang memungkinkan kami untuk marah ya Tuhan, kami tidak akan jatuh kepada dosa bila Tuhan yang bersama kami. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami Tuhan mampu untuk memanage rasa amarah dalam hidup kami. Sehingga kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang ketika marah membawa dampak yang lebih baik ke depan. Bukan sebaliknya dampak yang lebih buruk. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi jemaat Tuhan, memberkati keluarga mereka, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan memberkati kehidupan mereka. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.